Oke, selamat datang kembali lagi di konten Creator Masterclass by Fast Campus. Kita sekarang masuk ke chapter 7, yaitu kita udah di tahapan yaitu ngupload konten, guys. Tapi mungkin kalian salah fokus sama ini setnya buatan yang maha kuasa. Ini posisinya lebih tepatnya di Sukawana Tea Plantation atau kebun teh Sukawana di Bandung posisinya, Kabupaten Bandung Barat maksudnya. Dan ini kalau gue boleh cerita dikit ya, ini tempat sering beberapa kali gue pakai buat syuting konten yang pastinya. Dan kalau misalkan gue pengen healing tipis, nyari udara dingin, gue tuh larinya biasanya ke sini. Karena ini posisinya sekitar 20 menit dari rumah gue yang di Bandung. Jadi sangat deket, sangat juga praktikal banget kalau misalkan pengen ya konten-konten for fun tipis gitu kan. Dan ya so far gue happy banget sih tinggal di Bandung dan bisa sekitar 20 menit doang udah dapetnya tempat yang kayak gini. Tuh belakang lagi sunset tuh kelihatannya oyen-oyen. Dan sekarang kita bakal simulasi upload konten, guys. Jadi kan kemarin tuh kan kita sempat simulasi ngedit kan dengan aplikasi CapCut. Yang mana sebenarnya ngeditingnya tuh itu basic banget, mulai dari offline editing, sound mixing, color grading dan semacamnya. Nah, sekarang kita bakal simulasi untuk ngupload konten ke 3 platform, mulai dari Instagram Reels, YouTube Shorts, dan juga ke TikTok. Dan sebenarnya treatmentnya sama aja. Buat ke TikTok, Instagram Reels atau YouTube Shorts, file videonya basicnya sama, pakai file eksportan yang kemarin kita edit. Jadi nggak pakai lama, langsung aja kita masuk ke HP, guys. Nah, untuk file videonya adalah kita pengen ngupload yang ini nih, yang kemarin. Hari gini rekam video masih goyang kayak gempa. Nih, cara rekam stabil supaya nggak geter. Kalau mau maju atau mundur, kaki lo dibuatin jawab dan pastiin tangan kalian mendekat kayak gini. Hasilnya kayak gini. Anjay. Kalau mau memutar atau orbit, pastiin kalian udah bisa ambil ancang-ancang kaki, terus putar aja badan kalian kayak gini. Hasilnya kayak gini. Komen ya kalau misalkan kalian berhasil dengan trik rekam stabil kayak gini. Jadi deh. Nah, sebenarnya sebelum video ini diupload, gue pengen kasih disclaimer bahwa ini tuh Hari gini audionya masih kurang deket rasanya dengan mulut. Jadi kayak kurang begitu kedengeran. Saran gue kalau misalnya kalian konten, daripada mikrofonnya kalian taruh di leher gini, kalian pegang aja mic-nya. Hari gini rekam video masih goyang kayak gempa. Kayak gini. Hari gini rekam video masih goyang kayak gempa. Kenapa? Karena kalau misalkan kalau buat kayak kelas gini kan emang audionya adalah kalian udah siap untuk nonton video kelas sepanjang ini. Cuma kalau misalnya di konteksnya video TikTok, kalian harus bikin audionya tuh se-clear mungkin, se-ngehook mungkin, segokil mungkin lah. Karena memang tadi kalau misalkan kita pakai prinsip yang 3 second rule, di mana kita harus buat 3 detik pertama itu semenarik mungkin, ya kan harus bikin audionya sejelas mungkin, pecah dikit juga nggak apa-apa, yang penting kedengeran banget lah basicnya. Nah, ini videonya, anggap aja nih audionya udah better lah dibanding yang ini. Ini untuk simulasi aja biar kalian paham. Nah, ini kan kalau misalnya kita lihat di Notion, kontennya adalah cara rekam video stabil, yang mana kemarin udah ada hooknya itu apa, bodinya itu apa, call to actionnya apa, short listnya apa. Dan kemarin kan di modul yang menulis caption, gue udah nulis nih. Kalau di Instagram tuh, trik rekam stabil anti geter. Jujur gue udah terapin ini, nah, kasih cerita dikit, bla bla bla, ya kan. Dan kasih hashtag 4 biji kalau misalnya untuk di Instagram Reels per tahun inilah. Triknya adalah gitu. Kalau misalnya di TikTok bener-bener simple aja. Cara rahasia rekam video stabil anti geter. Nah, terus hashtagnya 3 biji. Tutorial, videografi, dan editing. Kalau di Shorts bener-bener simple banget. Nah, kita bakal coba nguploadnya tuh ke Instagram dulu aja, guys ya. Dimana kalau misalnya di Instagram, sesuai yang gue sampaikan kemarin, kalau misalkan di Instagram tuh butuh thumbnail custom. Nah, langsung aja kita masukin ke di sini, ke home. Habis itu kita sikat, nah, buka ke reel, masukin videonya. Ini ada beberapa video yang gue shoot juga sih. Nah, kita masukin videonya, kita klik next. Hari gini rekam video masih goyang kayak gempa. Nih, cara rekam stabil supaya nggak geter. Kalau mau maju atau mundur, kaki lo di... Nah, hari gini rekam... Ini udah masuk ke tab reelsnya. Step yang awal banget yang menurut gue itu wajib banget adalah tempelin soundnya, guys. Jadi kan kalau misalkan kita lagi ngedit konten, kita kan udah masukin musiknya ke dalam videonya kan. Video masih goyang. Udah ada musik tuh yang kemarin kita bahas di pas editing. Oke, setnya agak pindah dikit karena tadi ada mobil lewat, kita agak ngalingin. Jadi ini udah settingan yang udah lebih aman. Mobil-mobil bisa lewat belakangnya kameramen. Nah, untuk step yang pertama adalah nempelin dengan lagunya. Karena kalau misalkan lu mentah-mentah nggak lu tempelin musik apapun, itu nanti bakal nggak ada tempelan soundnya. Maksudnya gimana sih? Nah, gua kasih contoh ya. Kalau misalkan video reels itu nempelin lagu aja jadi kayak gini nih. Nah, di kiri bawah ada tulisan tuh, judul lagunya apa, artisnya apa. Dan kalau misalkan kita klik, nah ini masuk ke audionya itu sendiri. Padahal gue tuh udah masukin audionya dari pas ngedit. Nah, ini penting banget. Cukup ngebantu video tuh lumayan FYP. Nih terbukti nih, ini video masih 7 jam lalu dan likesnya udah 55.000, semenggol dong.
Itu kan pasti karena narasi kontennya juga kan, dimana gue nunjukin dapat momen matahari tenggelam plus azan maghrib bersamaan gitu kan. Tapi poinnya adalah kalau lu nempelin musik akan kelihatan ada di sini nih. Tuh pakai musik apa, dan ini ngebantu untuk konten kita lebih ramai guys. Jadi untuk konten yang tadi kita kan udah masuk ke draft aja tuh tadi. Nah, kita klik edit. Hari gini rekam video masih goyang kayak gempa. Lagu yang kita pilih kan judulnya Alibi kan. Ya udah, kita masuk ke musik di sini, jebret. Terus search musik Alibi. Ya kan? Nah, kita masukin, kita klik down. Nah, kalau misalnya kita masukin audio, itu langsung benar-benar nutup si audio dari videonya. Triknya adalah masuk ke musik lagi, controls. Nah, kelihatan nih di sini ada kamera audio dan dari musiknya Alibi. Kamera audionya lu 100-in dan musiknya lu satuin. Nah, udah nyaru deh. Ketika udah satu, lu klik done, jebret. Udah, balik lagi ke audio video yang seharusnya terjadi. Hari gini rekam video masih goyang kayak gempa. Nih, cara rekam. Karena musik yang kita tempel si Alibi itu udah nggak kedengeran basicnya, cuman volumenya 1% aja. Supaya nggak geter. Kalau mau maju. Nah, kalau gue pribadi, gue sangat merekomen untuk kita ngasih teks-teks tambahan. Hari gini rekam video. Kayak teks gede di sini. Cara rekam stabil. Atau trik rekam stabil di video. Terus pakai emoji. Nah, kayak gini. Nah, ini kan udah ada teks gitu kan. Teksnya itu tadi caranya klik yang AA ini. Nah, terus kalau untuk ngatur durasi ke sini, jebret. Nah, kalian atur aja durasinya. Saran gua, teks pun munculnya jangan dari frame 0, tapi agak maju dikit kayak gini. Nah, terus kalian pasin. Nah, sehingga frame-nya kayak gini kalau di play. Nah, teksnya kayak muncul tiba-tiba kaget gitu. Itu trik gua dari dulu banget. Coba ini set. Kayak gini, ini bentaran aja munculnya. Nah, kita coba play videonya. Hari gini rekam video. Ini kurang enak, jadi kita taruh sini aja. Coba balik lagi ke 0. Hari gini rekam video masih goyang kayak gempa. Nih, cara rekam stabil supaya Nah, nggak gua nggak bakal demonstrasiin cara masukin teksnya sepenuhnya. Ini sebenarnya self-taught atau ibaratnya lu belajar sendiri. Dan ini preferensi juga sih. Apakah lu lebih memilih naruh teksnya tuh di aplikasi CapCut pas lagi ngedit atau pas lagi di Instagram Reels-nya. Gue pribadi teks-teks yang penting gue pas ngeditnya di Adobe Premiere. Dan kalau yang gede-gede yang ini baru gue pakein dari Instagram Reels. Kenapa? Karena biasanya sosial media kayak TikTok, Instagram Reels atau YouTube Shorts itu cenderung lumayan seneng kalau misalkan kita pakai fiturnya mereka. Dan salah satu fitur mereka adalah teksnya kan. Jadi ya udah, anggap aja udah masukin teks juga, udah masukin apa sampai kelar kan, udah jadi. Nah, saran gue di call to action kalian kayak gini, follow for more tips. Atau teks-teks yang basisnya di call to action. Nah, atur durasinya cuma muncul di akhir doang kayak gini. Nah, dengan trik rekam stabil kayak gini. Nah, semacam ada teks call to action di belakang supaya ada statement pengakhirnya lah. Nah, ceritanya udah kelar semua, udah ada teksnya, udah ada musiknya, udah tempel, kita klik next. Nah, di sini thumbnail adalah pakai yang kita bikin kemarin, guys. Yang kita bikin kemarin tuh adalah ini, jalan-jalan di usia muda. Ini misalkan thumbnail aja kan. Nah, captionnya langsung aja kopas dari Notion yang kita bikin di Notionnya. Jebret, kita kopas gini kan. Copy, terus ini write caption. Nah, di sini ada beberapa opsi di bawahnya. Tag people, ada add tag dan invite collaborators. Nah, tips nih. Fun fact, kalau misalkan kalian pakai collaborators itu cenderung kontennya lebih sepi dibanding kalau misalkan kalian uploadnya sendiri. Makanya kalau misalkan brand minta, ini ceritanya kalau misalkan brandnya endorse ke gua, terus minta kolaborator post. Nah, itu harganya udah harusnya lebih mahal daripada yang post biasa. Ini bakal gue bahas nanti di rate card dan lain-lain. Tapi memang kolaborator itu bikin sepi. Nah, kesimpulannya gitulah. Cuman memang beberapa konten ketika kolaborator ada yang rame-rame aja, ya memang mungkin karena kontennya bagus. Tapi kalau misalkan in general kolaborator bikin postingan jadi sepi, guys. Message button gue nggak mau ngasih apa-apa. Audience yang pastinya everyone. Lu nggak mungkin post cuman buat close friend lu. Profile display, pastiin lu klik dua-duanya. Di main grid-nya iya, yang di profile utama, dan di Reels grid. Dimana kalau misalnya lu slide ke kanan itu ada Reels grid-nya, guys. Topik, gue nggak pernah nambahin topik apapun, biar Instagram do the job aja. Partnership label, ads, gue nggak nambahin juga. Location pun gue nggak nambahin, karena nggak menyangkut lokasi. Tapi kalau misalkan kalian kontennya terkait travel, yang memang rekomendasi tempat, rekomendasi restoran,
kasih tuh lokasi. Terus AI label gini-gini, kalau misalkan konten kalian bukan pakai AI, jangan dicentang. Advanced setting, gue sama sekali nggak pernah on sama sekali. Tapi lu pastiin di paling bawah yang upload at highest quality itu udah lu centang guys. Nah ini karena ke akun utama gue dan gue nggak pengen upload konten ini, jadi gue save draft aja ya. Jebret. Sekarang kita masuk ke TikTok. Kita klik plus. Nah, sebenarnya kan kalau upload konten TikTok biasa itu basicnya ya kayak konten pada umumnya lah, kayak gini. Lu pilih dari galeri dan lain-lain. Tapi gue pengen ngajarin kalau misalkan kita pengen ceritanya balas komen. Misalkan seolah-olah kayak balas komen. Nah, komennya misalkan apa ya? Nah, sampai melongonjir. Nah, cara kok bikin konten yang ada balasan komennya kayak gini nih. Nah, kayak gini. Ada tulisan mobilku disayang-sayang. Ini tuh balas komen basicnya gue nyebutnya. Dan caranya gini. Lu klik komennya. Yang sampai melongonjir. Terus lu klik yang video. Nah, lu masukin videonya yang tadi cara rekam stabil. Hari gini rekam video. Nah, lu gedein. Nah, dia ini sifatnya sama kayak teks. Jadi lu bisa atur durasinya munculnya kapan ya kan. Misalkan dari 0 detik ke 0,1 sampai detik ke 3,5. Hari gini rekam video masih goyang, ya kan? Nih, cara rekam stabil supaya nggak ya kan? Kalau mau maju atau mundur, kaki lu dibuatin jauh. Teksnya pun basically sama banget kayak Instagram Reels, jadi gue nggak bakal ngulang prosesnya. Nah, untuk suara lagi-lagi pakai yang memang sesuai. Nih gue pakai alibi. Hari gini rekam video masih goyang kayak gempa. Nih, cara rekam stabil supaya nggak geter. Ini masukin ke volumenya ke mentokin habis. Nah, hasilnya udah kayak gini. Persis kayak Instagram Reels, malah lebih simpel. Itu cara masukin musik tuh klik yang atas tadi. Nah, terus favorit. Kenapa ada di favorit? Karena gue sebelumnya kayak gini guys. Gue cari audionya, terus ke alibi ya kan, alibi musik. Oke, ini sorry aurat. Klik alibinya, musik di bawah, dan habis itu ditambahkan ke favorit. Ini sempat gue ajarin juga di bagian awal banget terkait musik dan audio. Tapi poinnya adalah ketika kalian udah save bakal masuk ke daftar favorit kalian. Nah udah. Nah kalau TikTok kita nggak bisa import gambar, sehingga saran gue adalah thumbnail tuh emang kalian pilih dari frame-nya. Nah kalian pilih frame terbaiknya aja guys. Kayak gini. Terus kasih teks. Kalau gue pribadi sukanya pakai yang scale. Cara rekam stabil. Di sini tutupin si captionnya. Sorry, subtitlenya. Nah udah. Ntar di ininya bakal kayak gini. Bakal apa namanya? Si thumbnailnya bakal ada tulisan cara rekam stabil. Nah terus untuk caption. Copy aja dari yang udah kita bikin dari awal. Nah jebret gitu kan. Udah sebenarnya sesimpel itu. Langsung upload. Sama halnya dengan Instagram Reels ya guys. Kalau Instagram Reels masuk ke Shorts, terus kalian klik tanda plus, ya kan? Start over video, masukin video yang udah kita ekspor ya guys. Salah. Nah, adalah yang ini guys. Hari gini rekam video masih goyang kayak. Tempel musik lagi-lagi, cari musiknya yang pas, yang memang sesuai yaitu alibi. Dan lagi-lagi guys. Kalau misalkan kalian milih musik, pastiin musik itu emang lagi populer-populernya. Jangan pakai musik yang udah jadul banget. Ini kalian harus catat. Pakai musik yang lagi populer. Nah kalau misalkan ini kalian ngeditnya sekitar 2 minggu lalu lah. Yang emang kalian udah terlanjur pakai alibi. Terus sekarang udah 2 minggu nih, udah lewat lah. Kalian ganti lagunya dengan lagu yang emang lagi trending sekarang. Pakai website yaitu talkchart.com. Yang udah gue sempet share. Kalau misalkan kalian pengen pakai musik yang populer. Jadi tempel alibinya ya kan. Dan seperti biasa volumenya kita atur lagi ya guys ya. Nah dia sama. Ada bisa kita 1%-in. Nah close aja. Kita next. Di sini pun caption di copy aja guys. Gue nggak pernah otak-atik filters lah, nambahin voice over lah, karena aplikasi editan dari YouTube Shorts dan lain-lain tuh nggak reliable. Cuman buat sebatas naro teks aja sih kalau gue pribadi. Nah, ini next agak loading ya karena sinyalnya agak lelet. Dan fun fact kalau misalnya kalian nge, ini udah mulai gelap ya. Ini posisi jam 17.41 udah mulai gelap. Jadi gue bela-belain nih habis ngonten di sini, ngonten dalam rangka 17-an, dan gue tetap bikin video untuk kalian biar bisa paham cara ngupload video guys. Nah, ini kalau shorts
Ya udah, trik rekam video lebih stabil. Dia tuh sangat netral sih. Seperti yang kemarin kita bahas. Gak usah pakai hashtag, mentahan begini aja. Visibility yang pastinya public. Dia thumbnail nggak bisa disetting. Oh bisa, ambil frame doang ternyata. Jadi kalau misalnya kalian klik edit yang ada di sini nih, itu ambil frame doang tapi nggak ada teks apapun. Ya udah, gua ngambil ngasal aja sih sebenarnya. Karena thumbnail juga nggak terlalu kelihatan di profile YouTube Shorts. Dia ibaratnya kan orang kan experience-nya nontonnya dari FYP Shorts-nya kan. Jadi nggak terlalu penting. Audience yang pastinya not made for kids alias ini this made for all gitu kan. Bisa orang dewasa, anak kecil bisa, dan lain-lain. Related video, kalian mungkin kalau misalkan kalian YouTuber, kalian konten juga, kalian bisa tempelin dengan video-video yang pernah kalian bikin sebelumnya. Terus allow video remixing, yes, di-allowin aja. Add paid promotion label, kalau misalnya kalian di-endorse, kalian klik yes. Tapi kalau misalnya nggak ada endorsement, atau kalian nggak dibayar untuk bikin konten ini, nggak usah di-klik yes. Comments yang pastinya on. Di sini langsung upload short, beres. Udah, sebenarnya proses upload ini sangat simpel, apalagi kalau misalkan kalian udah siapin thumbnailnya, videonya udah proper, kalian udah tahu juga musik yang kalian tempel itu populer, dan captionnya udah kalian tulis di Notion gitu. Tinggal bener-bener kopas dan tinggal tunggu, ibaratnya tunggu viral aja lah kalau misalkan emang viral gitu loh. Tapi kalau misalkan emang angka yang kalian dapat tuh nggak seberapa, nggak masalah. Konten itu quantity game, kalian nggak bisa berharap satu konten tahu-tahu viral, terus besok bikin konten viral lagi, besok bikin konten viral lagi, nggak mungkin. Itu perlu waktu latihan berkali-kali, waktu latihan bertahun-tahun. Gue pribadi udah tahun kelima nih sekarang, dan kadang-kadang pun masih ngalamin gak viral juga. Jadi sangat normal untuk kreator gak viral. Yang penting apa? Yang penting upload guys. Kita lanjut ke modul selanjutnya. Ini udah malam guys, pulang dulu, balik ke studio nih buat chapter 7 ini.